Nah, tepat di 12 Rabiul Awal tersebut, Nabi Muhammad SAW lahir. Tiada bayi yang mirip dengan lahirnya Rasulullah SAW. Ulida makhulan, ulida makhtunan makhulan maktu asurrah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Jadi tiada yang melihat auratnya Rasulullah SAW. Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan matanya sudah dihiasi dengan celak. Nabi Muhammad lahir tali pusernya sudah keadaan terpotong. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad lahir dalam riwayat lain dikatakan dalam keadaan sujud. Adakah bayi di dunia ini yang dilahirkan sudah seperti itu? Sudah terkhitan, sudah memakai celak, sudah terpotong tali pusernya, sudah dalam keadaan sujud tanpa ada yang menggerakkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW mulida makhtunan makhulan maktu asurrah tawallaz dzalika li syarafi indallahi aidil qudrah wa ma'a buruzihi ila hadzal alami dhahara minal ajaib. Dan ketika Rasulullah SAW dilahirkan ini, ketika nampak Rasulullah SAW ini, banyak keajaiban-keajaiban. Contoh, ketika itu Ka'bah Makkah dikelilingi dengan berhala. Dengan 12 Rabiul Awal Rasulullah SAW lahir, semua berhala tak tersisa satupun, rontok semua, hancur semua. Bahkan ketika itu juga api majusi yang disembah bertahun-tahun hidup tiada yang bisa mematikan. Dengan berkahnya Rasulullah SAW lahir, padam seketika itu juga. Nggak cukup demikian, kerajaan Romawi yang terkenal besar, gagah, kokoh, kuat, dengan hadirnya Rasulullah SAW, lahirnya Rasulullah, roboh semuanya. Masya Allah, nggak ada bayi yang seperti Rasulullah SAW. Lah, patut kita semua ini bersenang-senang, bergembira, bersenang-senang atas kelahiran Rasulullah SAW. Banyak keajaiban-keajaiban. Contoh seperti ketika ada satu cerita, satu kisah, yaitu Rasulullah SAW ketika sudah dilahirkan, di zaman dahulu memiliki adat istiadat anak itu dititipkan oleh seseorang untuk disusui. Nah, ketika itu ada orang yang bernama Halimah Sa'diyah. Beliau ini memiliki keledai yang mana keledainya terus terang kurang sehat, kering gitu. Halimah pun demikian. Orang yang biasa-biasa, bukan orang yang kaya, bukan orang yang betul-betul tinggi kehidupannya. Begitu Halimah ini berangkat untuk menjemput, bekerja ya, untuk menjemput orang-orang yang ingin disusui tersebut, Halimah ditinggal oleh rombongannya. Akhirnya Sayyidah Halimah ini berangkatnya terakhir. Sampai sana sudah pada diambilin ini anak orang-orang kaya ini sama rombongannya Sayyidah Halimah ini. Tinggallah beberapa anak, ada salah satunya anak yatim, yaitu Rasulullah SAW. Orang-orang tidak mau mengambil dalam ceritanya anak yatim ini. Kenapa? Karena begitu terkenalnya anak yatim, terkenalnya identiknya anak yatim itu mungkin tidak berkecukupan, mungkin biayanya sedikit, atau mungkin lebih nakal. Tapi tidak tahu di balik ini semua ternyata anak yatim tersebut ialah Rasulullah SAW.
ketika beliau Sayyidah Halimah ini sampai di tempat tersebut, diambillah itu anak yatim, ditaruh di keledainya Sayyidah Halimah. Begitu ditaruh, dengan keajaiban, dengan mukjizat Rasulullah SAW, itu keledai langsung kelihatan seger, kelihatan gemuk, kelihatan sehat. Air susu keledai juga kelihatan full. Begitu dinaikin oleh Nabi Muhammad SAW, semua dalam keadaan sehat. Walaupun Sayyidah Halimah dalam keadaan tiba-tiba bahagia, dalam keadaan hatinya tiba-tiba senang. Ketika berjalan pun awan mendung mengikuti Sayyidah Halimah. Rasulullah SAW memiliki mukjizat. Memang dari kecil dia kemana-mana selalu ditutupi awan mendung yang bukan hujan, karena Allah tidak mengizinkan matahari untuk menyentuh kulitnya Rasulullah SAW, matahari yang menyakitkan, yang menyengat, yang panas. Setelah di pertengah perjalanan, orang-orang rombongan Sayyidah Halimah yang sudah berangkat dahuluan itu, mereka kesalib semua, didahului semua oleh Sayyidah Halimah. Mereka takjub semua. Loh, Sayyidah Halimah ini berangkatnya terakhir, tapi di pertengah perjalanan dia balik mendahului kita semua. Dan terlihat keledainya begitu senang, begitu gagah, begitu sehat. Pun demikian terlihat awan mengikutinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka keberkahan Rasulullah SAW dari kecil ini sudah kelihatan, hadirin. Keberkahan Rasulullah SAW, semua yang dekat dengan Nabi Muhammad, semua yang menggembirakan hati Nabi Muhammad pasti digembirakan oleh Allah, disenangkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum meninggal dunia, di dunia dia sudah mendapatkan kegembiraan itu, apalagi nanti di akhirat. Maka hendaknya kita semua umat Rasulullah SAW patut dan wajib bersenang. Khususnya di 12 Rabiul Awal ini wajib kita orang itu bersenang, bergembira, dan tunjukkan, buktikan ekspresi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan mengerjakan seluruh ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mulai bangun tidur sampai mau tidur, kerjakan semua amalan Rasulullah SAW yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Belum lagi membaca Quran, belum lagi bersolawat kepada Rasulullah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, lebih-lebih lagi berjamaah, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itu semua orang-orang yang melakukan ajaran Rasulullah, ada jaminan ia akan hidup bahagia, ia akan hidup selamat, ia akan hidup senang, ia akan hidup mulia dunia maupun akhirat. Insya Allah, sahabat Janara yang dimuliakan Allah, ayo tanamkan dalam hati kita cinta kepada Rasulullah dan tunjukkan cinta itu. Jangan omdo, jangan omong doang, tunjukkan, buktikan. Maka Allah dan Rasulullah pasti akan mencintaimu, pasti akan membanggakanmu. شفنا فيه الغرام قام والناس نيام للمعالي قد دعانا يفرح النور أتانا.